Hai gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta ikan gabus? Apakah kalian sudah barbekyuan? Ikan gabus enaknya sih dibikin pecel ya gengs. Di kesempatan kali ini Seliramu akan membahas sebuah film tentang monster danau yang direkayasa genetik oleh seseorang. Kira-kira sebrutal apa ya ikan-ikan ini? Gak pakai lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Film ini berjudul Frankenfish yang dirilis tahun 2004. Baiklah, langsung saja kita ke ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan. Dan yang pasti, tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya danau dengan pria yang bernama John yang sedang memancing. Umpannya tersambar, dia mencoba menariknya, namun tiba-tiba sesuatu menariknya ke air dan tubuh John pun terkoyak dan hilang ke air. Scene berganti kepada polisi yang sedang memeriksa TKP. Terlihat jasad perempuan yang sudah rusak. Polisi menduga jika wanita itu dibunuh. Lalu pria botak yang bernama Sam diperintahkan untuk ke kamar mayat. Sesampainya di sana, dia ditunjukkan mayat laki-laki di scene awal tadi. Tubuhnya benar-benar rusak dan terkoyak. Sam menanyakan kepada sheriff tentang pria ini dan dia bilang jika namanya John, usianya 57 tahun. Lalu Sam bertanya apa yang menyebabkan John meninggal. Polisi itu mengatakan jika dia diserang aligator. Namun Sam menepis jika itu tidak seperti gigitan buaya. Lalu Sam ingin menuju ke rumah John untuk menanyakan kepada keluarganya. Terlihat Bondon Seksoy bernama Mary, dia seorang peneliti. Lalu mereka berdua ingin menuju ke rumah keluarga John dan mereka pun berangkat. Mary melihat pistol di saku Sam. Dia menanyakan untuk apa pemeriksaan medis membawa senjata. Lalu Sam mengatakan jika itu untuk berjaga-jaga saja. Mary menanyakan tentang korban itu, namun John memperlihatkan foto dan meminta pendapat Mary apakah itu gigitan monster danau. Namun tiba-tiba Mary meminta Sam untuk menghentikan kapal. Mary heran ada suara kapal, seharusnya buaya itu takut. Lalu mereka menghampiri buaya itu. Pantas saja dia diam. Buaya itu sudah mati dan tubuhnya terkoyak. Mary mengatakan apakah itu karena baling-baling kapal. Lalu John menepisnya. John mengatakan jika itu ulah pemburu gelap dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di perjalanan, mereka bertemu seorang pria yang bernama Elmer yang sedang memancing. Sam mengatakan bahwa dia mau ke tempat John dan menanyakan apakah Elmer tahu tempatnya di mana. John sudah mati dan Sam ingin mencari tahu apa penyebabnya. Elmer mengatakan jika dia tidak mengetahui penyebabnya, namun dia akan mengantarnya ke rumah John yang jaraknya 2 mil dari situ. Lalu mereka pun berangkat. Singkat cerita, mereka sampailah ke rumah John. Mereka menepi dan pasangan yang bernama Bobby dan Gloria menyambut mereka. Elmer bilang jika Sam ingin menanyakan tentang John. Sam menanyakan tentang kronologinya, namun Bobby bilang baiknya dia menanyakan kepada istri John saja. Elmer kembali dari rumah istri John yang bernama Rika dan Rika bilang dia tidak ingin bicara kepada siapapun. Mereka kembali mendatangi rumah Rika dan membujuknya, lalu mereka dipersilahkan masuk. Sam mengatakan kepada Rika jika dia ingin melihat tempat di mana jasad John ditemukan. Lalu Rika bilang jika ada sebuah kutukan di sana. Dia melarang John untuk tidak ke sana, namun John tidak mendengarkannya. Rika mengatakan jika dia tidak tahu apa yang menyebabkan John mati, yang jelas itu bukan berasal dari rawa. Lalu Sam meminta Rika untuk mengantarnya ke sana, namun Rika menolaknya. Rika mengatakan jika Elmer saja mengantarnya dan Elmer pun menyetujuinya. Sam berpamitan dan Rika memintanya untuk berhati-hati. Lalu Rika memberikan jimat kepadanya. Sam bertanya kepada Elmer benda apa ini. Lalu Elmer menjawab jika itu semacam jimat seperti voodoo.
Dua pasangan gelo yaitu Bobby dan Gloria tanpa busana, mereka menawarkan buah-buahan, lalu Sam menolak dan Elmer mengatakan jika mereka tidak punya rasa malu. Lalu mereka bertiga pergi ke TKP di mana jasad John ditemukan. Di tengah jalan mereka menemukan kapal besar di mana kata Elmer kapal itu sudah terparkir 3 bulan. Lalu mereka berhenti. Elmer bilang jika tugasnya sudah selesai, dia hanya mengantar saja, tidak lebih. Lalu Sam dan Liza pun memasuki kapal sementara Elmer menunggu di perahu. Sam mencium bau yang sangat busuk dan dia turun di ruangan penyimpanan ikan. Di sisi lain pemilik kapal mengetahui jika kapalnya dimasuki orang. Kembali kepada Liza dan Sam, mereka turun dan mencium bau yang sangat busuk. Lalu mereka menemukan mayat-mayat manusia yang sudah tidak utuh dan Sam memfotonya. Liza tak tahan, dia pun muntah-muntah. Sam menemukan sisik ikan yang sangat besar. Lalu di saat mereka ingin kembali ke perahu, Liza tak sengaja menyenggol Elmer dan Elmer pun tercebur. Liza meminta maaf, namun saat Elmer hendak naik, sesuatu menyerangnya dan membawanya ke dasar air. Lalu mereka pun ngacir seedan-edannya. Mereka kembali kepada Rika dan menceritakan kejadian itu. Jeff bertanya, katanya ada seekor monster rawa yang membunuh orang. Lalu Sam mengatakan apakah mereka aman jika tinggal di sini. Lalu Leo mengatakan jika di sini aman karena kapal itu jauhnya 1 mil. Sam berkata jika malam ini dia akan menginap dan besok dia akan mencari bantuan dan kembali lagi ke sini. Lalu Rika pun menyetujuinya. Scene beralih kepada pemilik kapal dan rombongannya. Mereka sudah siap ke dermaga dan mereka akan pergi ke kapal. Di sisi lain terlihat Sam dan Liza yang sedang bersantuy. Lalu Leo mengatakan jika yang membunuh John adalah monster penguasa di sini dan dia bersumpah akan membunuhnya. Rika mengatakan jika Leo tidak takut dengan apapun. Malam pun poek, terlihat Rita sedang memimpin doa dan mereka sedang makan malam. Lalu Rika membuatkan mereka makanan semacam pizza. Di sisi lain terlihat Bobby yang sedang bersantuy, lalu sesuatu menyundulnya dari bawah. Dia melihat sesuatu bergerak dari air, lalu dia masuk ke kamar dan mengatakan itu pada Gloria. Bobby pun kembali keluar dan melihat lebih dekat ke arah air. Oh my gosh, seekor monster raksasa mencaplok kepala Bobby hingga kepalanya pun putus. Sam menyuruh Gloria menjauh dari air. Dia masuk ke perahu dan perahu itu ditarik monster. Lalu tiba-tiba monster itu menyundul kapal hingga terbalik dan Gloria pun jatuh ke air. Sam menembakinya, namun Gloria digigit monster itu dan dibawanya ke air. Sam meminta kunci kapal kepada Jeff untuk pergi membawa mereka dari tempat itu. Lalu Sam menyalakan perahu, namun monster itu menyundulnya hingga kapal pun terbalik. Sam meminta mereka untuk berhati-hati dan monster itu juga menyundul kapal lainnya. Sam mengatakan jika dia akan mengambil peluru di rumah Bobby dan Mila menawarkan diri untuk naik ke timba itu. Rika melarangnya, namun Mila tetap menaikinya.
Namun tiba-tiba tali timba putus, Mila tercebur dan monster itu menyerangnya. Mila berhasil lolos dan mengambil tembakan. Lalu di sisi lain terlihat Leo yang sedang memasang umpan. Dia melemparnya ke air dan monster itu lompat lalu menyerang Leo. Leo menembak kepala monster itu hingga monster itu pun moket. Monster itu terlihat sangat besar dan Leo mengambil hati dari monster itu. Leo memasaknya, lalu Rika mengatakan jika ikan itu yang memakan John, apakah kamu gak geli untuk memakannya? Lalu Leo pun hanya tertawa. Lagi asyik Leo makan, lalu tiba-tiba monster itu menyerang Leo dan memakan Leo. Mereka keheranan kenapa monster itu bisa bernapas di darat dan Liza mengatakan jika monster itu punya paru-paru. Scene berganti kepada Mila yang sedang ganti baju. Dia memeras bajunya yang penuh darah dan air dari pembuangan terlihat merah. Di sisi lain terlihat tabung gas yang tersambar api. Mila masih di toilet dan tiba-tiba ikan itu menjebol dinding dan memasuki rumah. Lalu gas meledak dan menyambar Liza dan Liza pun moket. Gas meledak dan menimpa rumah Mila. Melihat Mila terkapar, Sam terjun ke air dan berenang menolongnya. Lalu tiba-tiba ikan itu masuk ke dalam rumah. Ikan itu menggigit kaki Rika hingga Rika pun buntung. Ikan monster itu mendobrak lantai hingga bocor. Lalu Jeff meminta tolong karena rumahnya akan tenggelam. Singkat cerita terdengar suara kapal, lalu mereka meneriakinya. Lalu rombongan pemilik kapal di scene awal tadi datang. Namun monster itu menyundul kapal mereka dan mereka terjatuh ke air. Monster itu menabrak baling-baling hingga berdarah. Rombongan pemilik kapal berhasil naik dari air dan Sam bertanya ikan jenis apa itu. Lalu pria yang bernama Alex menjawab mereka adalah hasil rekayasa genetik ikan gabus utara. Alex mengakui jika itu adalah rekayasa dia. Lalu Alex menembaki monster itu, namun tiba-tiba monster itu memakan pemilik kapal dan membawanya ke air. Alex ingin pergi dari situ, kemudian Sam memintanya untuk ikut dan mereka pun pergi. Malam pun berganti siang, terlihat banyak darah di sungai. Alex menunjukkan sarang gabus monster itu dan menyuruh Sam untuk jalan duluan. Mereka memasuki sebuah goa, banyak gabus yang mati di sana. Alex terus mengancam Sam, namun Sam melawannya dan keluar dari goa itu. Alex mengikutinya dan gabus monster itu muncul dan menyerangnya. Sam kabur dengan Boots dan gabus mengejarnya. Mereka semua jatuh ke air, lalu gabus itu menyambar baling-baling hingga dia pun moket. Terlihat Sam dan Mila selamat, mereka berenang ke tepi. Di sisi lain, Jeff yang terlempar ke pinggir sungai, dia tersadar dan melihat ikan-ikan kecil menghampirinya.
Ikan-ikan itu menyerangnya lalu memakannya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat brutal bukan? Si pencipta ikan-ikan ini pun akhirnya moket dimakan ciptaannya sendiri. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film Frankenfest ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.